Ibu-ibu yang dikasihi sekalian, bapak-bapak yang dikasihi, kepada Anda sekalian yang mau mengikuti sekali lagi ajaran tentang kegagalan suami istri dalam membangun keluarga bahagia. Kemarin saya sudah berbicara tentang kegagalan para suami dalam membangun keluarga bahagia. Namun hari ini saya ingin membawa kita lebih jauh lagi, yaitu memikirkan tentang kegagalan seorang istri dalam membangun keluarga bahagia. Kegagalan seorang istri, saudara-saudara, ialah dia menuntut keluarga yang ideal dan sempurna. Harapan seorang wanita sebelum menikah itu terlalu tinggi, terlalu indah. Dia membayangkan sebuah kehidupan yang sangat romantis, ibarat novel-novel yang pernah dia baca ataupun film-film yang pernah ia lihat. Ya. Jadi dia berpikir bahwa kehidupannya di kemudian hari nanti setelah menikah, dia ingin punya keluarga yang begitu indah, yang begitu sempurna, perfect, ya, tidak ada cacat celanya, tidak ada kelemahannya dan sebagainya. Dia tidak pernah memikirkan bahwa pada saat dia menikah itu akan ada masalah-masalah yang harus dihadapi oleh dia dan suaminya. Dia tidak pernah terfikir bahwa masalah-masalah sepertinya kesibukan, kepenatan atau kelelahan bekerja, dan begitu sibuk, bahkan masalah-masalah lain termasuk masalah seksual dan lain-lain. Itu harapan seorang wanita ketika dia mengatakan, "Aku mengambil engkau menjadi suamiku yang sungguh untuk bersekutu dengan engkau," dan seterusnya. Ya, di dalam hatinya sudah terbayang bahwa keluarga yang bakal dia bina itu merupakan suatu yang sangat-sangat indah. Tidak terfikir ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak kesusahan yang harus dia alami. Ya, itu yang pertama. Dia menuntut keluarga yang ideal dan sempurna. Yang kedua, dia tidak taat kepada suaminya. Ini adalah satu sikap yang senantiasa membangkang keputusan suami dan tidak pernah concern, tidak pernah bertolak ansur dengan suaminya dalam sesuatu perkara, khususnya dalam satu situasi tertentu di mana mereka harus bertikam lidah. Ya, dia selalu membangkang dan dia selalu menang dalam satu pertikaian ataupun perbantahan dengan suaminya, dan dia tidak mempunyai sikap mematuhi. Ya, dia selalu mempunyai sikap membangkang. Ini adalah sifat yang tidak taat, dan seterusnya dia tidak patuh kepada suaminya. Bahkan yang ketiga, sifatnya yang tidak taat ini, dia selalu melawan suaminya. Ya, dia tidak menghormati firman Tuhan pada kedudukan yang telah Allah tetapkan kepadanya di dalam rumah tangga, yaitu untuk tunduk kepada suaminya. Inilah kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh seorang istri. So, kita akan melihat ciri-ciri ataupun gejala-gejala ketidaktaatan seorang istri. Dia menolak ajakan suami ketika suaminya mengajaknya ke tempat tidur, ya, dengan terang-terangan maupun secara samar-samar.
Ketika suaminya mengatakan, "Jom sayang, ini masa sudah cukup untuk tidur." Dan dia masih memikirkan sesuatu yang harus dia lakukan atau menonton dan sebagainya. Dia tidak menanggapi apa maksud suaminya ketika mengajak dia pergi tidur, ya. Yang kedua, ciri-ciri istri yang senantiasa tidak taat pada suaminya, ia mengkhianati suaminya. Misalnya dia melakukan perselingkuhan dengan menjalinkan hubungan gelap dengan pria lain, ya. Ya, mungkin dia tidak melakukannya secara tubuh, secara fisik, ya. Tetapi dia telah melakukan perselingkuhan itu jauh di dasar hatinya, jauh di dalam pikirannya, jauh di dalam jiwanya. Dia melakukan perselingkuhan. Paling dikenali sekarang ini adalah perselingkuhan online, ya. Kita hidup di dalam zaman yang orang bilang globalisasi, ya. Kita hidup tanpa sempadan. Orang di US boleh chat dengan kita, orang di London, Singapura, orang di Indonesia, dari berbagai bermacam-macam rupa orang boleh chat dengan kita dalam satu masa. Saudara, saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, perempuan dan lelaki harus awas dengan hal ini, karena perselingkuhan sering terjadi pada masa ini adalah melalui Facebook Anda. Jadi kalau Anda terlalu menyukai seseorang itu dengan wajahnya, dengan tubuhnya, dan Anda seringkali pergi ke page ataupun pergi ke timeline orang itu dengan tujuan yang bodoh, dengan tujuan yang tidak bersih, dengan hati yang tidak suci, awas saudara. Pikiran Anda, kehendak Anda sudah dikotori oleh satu keinginan yang gila-gila, ya. Membayangkan perempuan itu, membayangkan lelaki itu melebihi pasangan Anda adalah berdosa, ya, berdosa. Jadi awas perempuan-perempuan muda, khususnya perempuan-perempuan yang tidak selalu dipuaskan oleh suaminya, ya. Yang kemarin saya sentuh sedikit kegagalan seorang suami itu, dia selalu meninggalkan istrinya dalam keadaan tidak puas di kamar tidur. Jadi seringkali istri itu tergoda melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain yang lebih concern, yang lebih menarik hati, yang lebih mengerti dia dari suaminya sendiri. Nah, itu istri harus awas. Kita perempuan, kita para wanita muda, orang tua dan sebagainya, kita harus ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan, dengan siapa kita telah menikah, dengan siapa seharusnya kita menyerahkan seluruh tubuh kita ini, ya. Kalau kita tidak taat kepada suami, adalah sangat senang bagi kita untuk mengatakan kepada seorang pria lain yang bukan suami kita dengan mengatakan, "Darling, I love you, I miss you." Kalau perkataan ini sudah keluar dari mulut kita ataupun dari ujung jari kita kepada seseorang, saudara-saudari, ibu-ibu muda, ibu-ibu yang seumur dengan saya, sebaya dengan saya, kita harus bertobat, menyerahkan kepada Tuhan. Lebih baik Anda unfriend orang itu, tinggalkan dia jikalau dia yang menyebabkan kita berdosa, ya. Jadi ciri-ciri atau gejala-gejala ketidaktaatan ialah mengkhianati suami, melakukan perselingkuhan, melakukan hubungan gelap dengan pria lain.
Seterusnya, ciri-ciri yang nampak dalam kehidupan seorang wanita yang tidak taat pada suaminya ialah memasukkan seseorang yang tak disenangi suami ke dalam rumah sebagai tetamu atau menjadikan orang tersebut kawan. Nah, kita harus awas. Kalau suami kita tidak berapa suka dengan seseorang itu, jangan jadikan orang itu kawan, ya. Jangan bilang dengan suami kita, malam ini kita jemput si Anu makan, ya. Jangan bilang dengan suami kita, Pak, mari kita angkat orang ini menjadi anak angkat kita, ya. Dan mari kita berkawan dengan orang ini, sedangkan Anda tahu bahwa suami Anda tidak menyukai hal itu. Kita harus berhati-hati, para istri harus mendekati suami kita dan mengenali isi hatinya, apa yang dia tidak mau, apa yang dia mau. Dan yang keempat, ciri-ciri atau gejala-gejala ketidaktaatan kita sebagai seorang istri ialah kita lalai melayani suami kita. Kita lalai melayani dia sehingga dia kelaparan, sehingga dia harus melakukan sesuatu pada sesuatu saat di mana kita melalaikan dia dalam segala perkara, baik di segi makan minumnya, baik di segi seksual dan sebagainya. Ada banyak suami yang makan di luar dengan maksud makan di meja makan, bahkan makan di kamar yang lain yang bukan kamar istrinya. Oleh karena istri senantiasa melalaikan keinginan, melalaikan pelayanan yang harus diberikan kepada suaminya sendiri. Nah, ingat para istri dan ibu-ibu muda, sekalipun Anda rasa tidak puas dengan suami Anda, dia adalah suamimu. Karena itu, istri itu harus patuh kepada suaminya dalam segala perkara. Dan seterusnya, membazir dan menghambur-hamburkan uang ringgit pada yang bukan tempatnya. Seorang istri, ada banyak istri yang diberi keistimewaan yang luar biasa oleh suaminya, di mana dompetnya, keuangannya diserahkan sepenuh-penuhnya ke tangan istrinya sendiri. Saya pernah mendengar satu kisah benar, saudara, di mana suaminya ini bekerja di laut dan memiliki gaji yang sangat tinggi, dan istrinya memegang seluruh akaun suaminya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, kepada perempuan ini, dia mencari lelaki lain untuk memuaskan hatinya dan tidur dengan banyak lelaki. Dan ketika suaminya balik dari offshore, dia sediakan store bagi suaminya untuk menjadi tempat tidurnya, saudara. Dia memiliki kereta yang sangat mewah. Dia boleh pergi ke sana sini membawa keretanya yang mewah, hasil peluh suaminya itu. Dan suaminya menderita kena gigit nyamuk dan kepanasan di dalam store, sedang dia sendiri tidur di aircon, memiliki pakaian yang indah dan mewah, sedang suaminya tidak, saudara-saudara. Ini penganiayaan yang luar biasa terhadap para suami, dan dia hanya memberi beberapa puluh ringgit saja untuk suaminya kalau pergi ke kedai, sedangkan ribuan ratusan ringgit yang lain dia pakai untuk diri sendiri, bahkan dia dapat sampai ke luar negara. Oleh kerana dia merupakan seorang istri yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, adalah sangat menyedihkan jikalau seorang istri Kristen melakukan perkara itu adalah dosa yang sangat besar terhadap suami kita. Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan.
Jadi cara engkau mengelola keuanganmu itu harus submit, harus tunduk, harus minta bantuan dari suamimu untuk melaksanakannya sesuai dengan keputusan Anda bersama. Jangan mau menggunakan duit suami Anda semau-maunya, memberi gaji kepada seseorang yang Anda anggap begitu handsome, begitu menggiurkan, begitu memuaskan Anda, sedang suami Anda terlantar, membazir, menghambur-hamburkan uang ringgit pada yang bukan tempatnya. Itu adalah satu dosa terhadap hubungan suami istri. Seterusnya, gejala-gejala ketidaktaatan adalah menyakiti suami dengan tutur kata yang buruk, mencela dan mengejeknya. Para ibu yang dikasihi, suami mempunyai hati dan perasaan seperti kita. Walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa kita istri adalah kaum yang lebih lemah. Ya. Karena itu, para istri yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga tutur kata kita terhadap suami kita. Jangan sekali-kali mengeluarkan perkara ataupun perkataan-perkataan yang mencela, menjelek, bahkan memburuk-burukkan suami kita. Ya. Kalau di satu saat nanti dia tidak dapat bertahan, jangan salahkan suami saudara jikalau buku 5 ini sampai di pipimu yang manis itu, ya. Itu adalah gaji para istri yang suka mengeluarkan kata-kata yang mengejek, kata-kata yang menyakiti. Nah, seterusnya gejala-gejala ketidaktaatan seorang istri adalah keluar rumah tanpa minta izin suami. Oke, dia keluar rumah seperti cerita yang telah saya ceritakan tadi. Dia boleh bawa kemana-mana kereta mewahnya, hasil peluh suaminya, dia bawa kemana-mana tanpa meminta izin dari suaminya. Nah, setelah kita menikah, saudara, ada seseorang yang menjadi bos kita. Kita bukan menikah begitu saja dan kita suka hati seperti waktu kita bujang, tidak. Pada saat kita berkata, aku mengambil engkau menjadi suamiku yang sungguh untuk hidup bersamamu dalam suka duka dan sebagainya, itu semua itu including keluar rumah mesti mau minta izin suami kita, ya. Ya, seterusnya, ciri-ciri seorang istri yang tidak taat itu ialah menyebarkan dan mencelah rahasia-rahasia suami. Jikalau suaminya begini, jikalau suaminya begitu, wah, dia ceritakan, dia viral, menceritakan suaminya begini-begini, suami saya begini-begini. Bagaimana suamimu? Dia bilang lagi, ya. Oke, jangan, ya, kalau kita seorang ibu yang mengenal Tuhan, jangan menyebarkan, jangan mencela rahasia-rahasia suami kita kepada orang lain. Mari seterusnya, seorang istri ilahi akan senantiasa menempatkan ketaatan kepada suami di atas segala-galanya, termasuk hobinya sendiri, ya, hobinya sendiri. Saya mempunyai cita-cita dalam hidup saya untuk melanjutkan kuliah saya dan sebagainya, ya. So, untuk melakukan semuanya itu saya harus minta permission, ya, dengan suami saya. Walaupun saya suka ini, suka itu, saya punya hobi ini, hobi itu, ya, yang mungkin bertentangan dengan suami saya. Kalau suami saya bilang jangan, so bagi saya itu jangan, ya. Kalau suami bilang tak payah kamu continue on your study, okay, kita pasrah kepada suami kita karena dia adalah suami, ya. Kalau suami bilang kamu tak payah bekerja karena gaji saya sudah cukup lumayan untuk menghidupkan kita anak beranak, ya, kamu harus runding baik-baik dengan dia. Oke, kalau kamu masih mau berkeras dan sebagainya, itu runding baik-baik dengan suami kita. Jangan lakukan sesuatu tanpa izinnya, ya. Ia akan tetap
taat, setia kepada suaminya setiap masa. Dalam situasi apapun dia senang ataupun susah, lapang ataupun sempit, suka ataupun duka, dia taat setiap masa kepada suaminya. Inilah istri yang ideal, yang sungguh-sungguh dirindukan oleh seorang suami, ya. Seterusnya, ketaatan istri ini sangat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan cinta bersemi dan memeliharakan kesetiaan suami kita. Jadi kalau kita sudah membuat 1000 daya dalam tunduk kepada suami kita dan suami kita masih melakukan perselingkuhan, suami kita masih tidak setia dengan kita, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kalau sudah berkali-kali kita sudah memberi dia nasihat, dorongan, dia masih berkeras mau melakukan perkara yang tidak benar, itu bukan urusan kita, ya. Kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Adil, Hakim yang Maha Adil itu, untuk melakukan sesuatu yang menyadarkan suami kita supaya dia dapat bertobat dan mengikut suami ke tempat perpindahan yang baru. Nah, kadang-kadang kita istri ini kita berkeras, ya, tidak mau mengikut suami kita ke tempat kerja ataupun tempat perpindahannya yang baru, ya. Kita banyak sekali alasan-alasan yang memang masuk akal, ya, ibu-ibu. Saya tahu itu pengalaman saya juga di dalam pelayanan waktu kami masih muda. Kami ditempatkan tidak banyak tempat perpindahan kami. Pertama kali kami menikah, kami melayani semua jemaat yang ada di Belaga, di Lumurung, ya. Kami senang sekali bersama di situ. Dan akhirnya kami harus pergi ke Lawas untuk melanjutkan kuliah. Dan setelah tamat dari Lawas, kami melayani di Miri, di Bandar Miri, dengan sebuah gereja, Taman Tunku Bahasa Kayan. And then kami pindah ke Bukit Kenada. Selepas 8 tahun kami pindah ke Pujuk 3, dan seterusnya pada tahun kemarin, tahun last year, ya, tahun lepas, tiba-tiba pusat call saya mengatakan bahwa surat perpindahan suami saya, penempatan suami saya ada di office, dan mereka minta supaya saya pergi mengambil surat itu. Saudara, saya sangat terkejut sekali bahwa suami saya dipindahkan ke Lawas. Oke. Banyak sekali yang timbul di dalam perasaan saya karena kami sudah berumur dan harus jauh dari kampung halaman, harus melintas Brunei Darussalam dan harus tinggal di Lawas. Wah, saya rasa tempat yang begitu jauh sekali dan saya rasa tidak siap, saudara. Saya rasa tidak siap. Jadi saya sangat bergumul dalam beberapa bulan, ya. Saya memang tidak siap sebenarnya, tetapi saya tidak mengatakan yang saya tidak mau untuk suami saya, karena saya tahu saya hamba Tuhan. Saya harus siap sedia kemanapun Tuhan menyuruh kita pergi. Namun sebagai manusia saya begitu lemah sekali, saudara. Dan dalam waktu tidur saya mendapati saya sedang menyanyi, saya sedang berdoa, saya sedang menyembah Tuhan dan sebagainya. Saya seperti menggigau, tetapi itu tidak dapat menghalang ketaatan saya kepada suami saya dan kepada Tuhan. Jadi saya sediakan semua barang-barang kami dan saya packing semuanya dan mengikut suami saya kemanapun Tuhan menyuruh dia untuk melayani. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekiranya suamimu dipindahkan bekerja di tempat ataupun melayani di satu tempat yang tidak kamu ingini, kamu harus menyerahkan kepada Tuhan. Minta kasih karunia Tuhan untuk kamu supaya kamu siap, supaya kamu mampu melakukan tugas kamu sebagai seorang istri ataupun apa yang akan Tuhan percayakan kepada kamu di tempat yang baru, ya.
Jadi ibu-ibu yang dikasih, ada banyak ibu-ibu yang melakukan kesilapan, ya, kesilapan di tempat di dalam perkara ini, di mana mereka tidak mau pindah. Mereka tetap tinggal di tempat mereka, di comfort zone mereka. Mereka mau tinggal di situ dan melakukan bisnis dan sendiri-sendiri, dan suaminya melayani di tempat lain, dia di tempat lain. Suaminya bekerja di tempat lain, dia di tempat lain. Karena dia sangat suka tempat itu dan dia tidak suka tempat di mana suaminya ditempatkan. Jadi awas saudara, kamu mau memilih apa? Kamu mau memilih keluarga kamu ataupun your own comfort zone. Dan jangan kamu kecewa jika satu hari nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepada keluarga kamu ataupun hubungan kamu dengan suami kamu. Nah, kamu harus awas itu. Ya, bagi ibu-ibu yang punya suami yang harus dipindahkan ke tempat yang baru, minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kamu. Ya saudara, ternyata kehendak Tuhan itu dan rancangan Tuhan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan, ya. Dia tahu yang terbaik untuk kita, dia tahu apa yang harus kita lakukan bagi dia dan apa yang harus suami kita lakukan. Ya, kita harus menyokong suami kita di dalam pelayanan dimanapun Tuhan menempatkan dia, dan mari kita memberi sokongan kita. Seterusnya, seorang istri, kegagalan seorang istri yang kedua, tidak suka pada keluarga suami. Oh, ini yang ketiga, ya. Yang ketiga. Seorang istri, kegagalannya lagi yang ketiga ialah tidak suka pada keluarga suami. Nah, saya ingin katakan kepada ibu-ibu muda, bahkan kepada anak-anak muda, perempuan-perempuan muda, sebelum menikah, kamu harus melihat siapa yang bakal menjadi keluargamu di kemudian hari. Berapa adik-beradiknya dia, berapa adik-beradik perempuan, berapa adik-beradik lelaki. Karena pada waktu kamu menikah, semuanya ini, semua mereka itu akan menjadi keluargamu, ya. Jangan setelah menikah baru kamu seperti terkejut, keluarganya begini, keluarganya begitu. Jadi adalah baik bagi kamu, seorang wanita muda, harus mengenali keluarga suamimu. Siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa adik perempuannya, siapa abangnya, kakaknya, dan sebagainya. Supaya kamu tidak terkejut. Ya? Supaya kamu tidak terkejut. Jadi kalau Anda tak suka keluarganya, lama-kelamaan Anda juga tidak akan suka suami Anda. Ya? Kalau kamu tidak suka abangnya, kalau kamu tidak suka kakaknya, adik-adiknya, lama-kelamaan kamu akan kehilangan cinta, kehilangan kasih kepada suami Anda. Jadi perhatikan jika ingin berjaya di dalam keadaan ini, ya. Jangan menginginkan seluruh perhatian dan kasih sayang sang suami hanya tercurah pada dirimu, ya. Kalau kita sudah menikah, anak-anak muda, jangan merindukan seluruh perhatian dan kasih sayang sang suami kita itu tercurah hanya kepada diri kita sendiri. Sehingga tidak ada ruang yang diberi untuk ibunya, tidak ada ruang yang diberi untuk kakaknya, tidak ada ruang yang diberi kepada adiknya. Dia masih ada hubungan, ya, dengan mereka. Karena itu berilah dia ruang untuk menyatakan kasihnya kepada ibunya, pada kakak, adik, dan abangnya. Jadi kalau dia bilang, tahun ini kita harus pergi bercuti ke rumah panjang saya ataupun kampung saya, ya berilah dia ruang. Pergilah bersama-sama dengan dia. Ada banyak istri tidak mau pergi ke kampung suaminya. Ada banyak suami tidak mau pergi ke kampung istrinya, ya. Jadi kamu harus ingat, kamu bernikah itu, saya ingat
Datuk Robert Laing pernah berkata, dia berkata begini, kalau kamu kawin dengan seorang lelaki atau seorang perempuan, kamu kawin dengan anjingnya, dengan kucingnya, dengan itiknya, dengan ibu bapanya, dengan saudara maranya. Artinya saudara, ialah apapun juga milik suamimu itu, baik dalam hubungan kekeluargaannya, baik dengan hubungan kampungnya, hubungannya dengan banyak binatang peliharaannya itu akan menjadi milik kamu. Karena itu kamu harus bersiap sedia. Jangan sekali-kali tidak menerima keadaan kampungnya, bahasanya dan sebagainya, budayanya. Oke, makasih untuk itu pengalaman ya, ajaran yang baik yang saya dapat dari Datuk Robert Laing. Nah, tak boleh sedikit pun waktu dan perhatian diberikan kepadanya selainnya, termasuk juga kepada orang tua suami. Padahal di satu sisi suami harus berbakti dan melayani orang tuanya ya. Mesti kita beri ruang kepada suami kita. Jangan cemburu terhadap ibu mertua kita. Untuk kasih sayang suami kita terbagi dua. Tidak, saudara. Tidak. Kalau kamu menjadi seorang ibu, maka kamu akan mengerti bahwa kasih itu mau kita nikmati dari anak kandung kita sendiri ya. Demikian juga suami kita ya, dia tetap mengasihi ibunya dan ibunya juga tetap mengasihi dia ya. Berilah dia ruang. Jangan cemburu terhadap ibu mertua kita untuk kasih sayang suami Anda terbagi dua ya, tidak ya. Jangan menganggap ibu mertua sebagai pesaing utama kita ya, dalam mendapatkan cinta suami kita, perhatian suami kita, kasih sayang suami kita. Jangan cemburu terhadap ibu mertua kita sendiri. Berilah ruang bagi suami kita untuk mengasihi dan membalas budi ibunya yang telah membesarkan dia, yang menjaga dia sejak dia dilahirkan, sejak dari kandungan. Ya, kalau bukan ibu mertua kita, siapa suami kita? Nah, itu kita ingat. Okay? Anak-anak muda yang bakal berkawin maupun ibu-ibu muda yang baru berkawin ya. Kalau perasaan itu timbul di hati kita, ingat, kalau bukan ibu mertua yang kamu bilang jahat itu, yang kamu bilang tidak baik itu, kalau bukan dia, kamu tak ada suami yang sebaik ini ya. Jangan berani menghina dan melecehkan ataupun merendah-rendahkan orang tua suami kita. Pandang mereka dan hormatilah mereka, karena mereka lah orang tua yang telah membesarkan suami kita sejak kecil ya. Bayangkan, dia telah dibesarkan, dia ada dalam kandungan ibunya 9 bulan, kemudian dilahirkan dengan begitu sakit, dengan begitu payah sekali, sehingga membesarkan dia, menyekolahkan dia sampai ke peringkat university. Begitu dia mendapat gaji, kita sendiri yang kontrol, mana boleh ya. Berilah ruang. Kalau suami kita tidak pandai berfikir, kita akan mengatakan ada bagi duit untuk mama kah. Kalau dia yang pegang duit, bukan kita yang pegang. Berilah ingatan kepada suami kita ya. Jangan berusaha merayu suami untuk berbuat durhaka kepada orang tuanya ya. Banyak para istri yang seperti ini, istri yang tidak mengenal Tuhan, mempunyai sifat seperti itu. Tetapi jikalau kita seorang istri yang mengenal Tuhan, kita mengasihi orang tua suami kita seperti orang tua kita sendiri. Jangan sengaja mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang tua suami kita itu, ataupun membesar-besarkan masalah, bahkan tak segan untuk memfitnah keluarga suami kita. Jangan sekali-kali, karena mereka adalah anggota, mereka adalah darah daging kita ya, darah daging suami kita ya. Karena itu kasihi mereka sebagaimana mereka ada. Jangan menuntut suami kita agar lebih menyukai keluarga kita sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kalau masa Christmas di kampung kita sendiri, Christmas dengan ibu bapa kita sendiri. Tapi untuk pergi dengan suami, kalau kau mau pergi, pergilah kau seorang. Saya
tidak mau datang. Jangan seperti itu ya. Kemana suamimu, disitulah kamu berada. Kemana kamu, disitulah suamimu berada. Itulah keluarga yang bahagia. Jadi kalau kita gagal melakukan hal itu, memang banyak masalah-masalah akan timbul. Jangan berusaha menjauhkan suamimu dari keluarganya dengan berbagai cara. Ya. Jangan berusaha, tapi kamu harus berdoa supaya kasih di dalam keluarga suamimu itu semakin hangat ya, semakin hangat di dalam hubungan suami. 1 Petrus pasal 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di sini menyentuh pasal perhiasan kita sebagai seorang wanita itu ialah perhiasan yang tersembunyi, yang tidak akan binasa, yaitu roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut. Apapun masalah mungkin yang ditimbulkan oleh pihak keluarga suami kita, kepada keluarga kita, atau menjahat-jahatkan kita, menjatuhkan marwah kita kepada orang lain. Saudara, engkau adalah ahli waris kasih karunia Tuhan. Karena itu engkau mempunyai roh yang dari Tuhan, roh yang lemah lembut dan tentram. Tuhan akan selalu memberi kamu kekuatan. Itu adalah sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Tuhan ada di pihak orang yang mengasihi Dia. Karena itu tetap lakukan kebaikan, bukan untuk keluarga kamu saja, melainkan juga untuk keluarga suamimu. Itu adalah perhiasan yang sangat berharga di hadapan Tuhan, yaitu roh yang lemah lembut, roh yang penuh dengan ketentraman oleh karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dan bagi Allah kita adalah sangat-sangat berharga. Jikalau ada orang yang pernah memperlekehkan keberhargaan kita, keberhargaan diri kita, yang memperendah-rendahkan martabat kita, ketahuilah ibu-ibu bahwa kita ini sangat berharga bagi Tuhan. Ya, Mazmur 149 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, karena itu kita harus tetap rendah hati ya, dalam hubungan kita dengan suami kita, dengan orang lain, dengan keluarga suami kita. Kita harus tetap rendah hati. Apapun masalahnya, saudara, tetaplah berbuat baik dan tetaplah rendah hati. Yang keempat ya, kegagalan seorang istri itu ialah tidak menjaga penampilannya. Some of the qualities of the godly woman of God, dia senantiasa berdoa setiap hari ya. Dia membangun keluarganya, dia berbicara dengan penuh hikmat, dia membaca firman Tuhan setiap hari, dia mencontohi kelakuan-kelakuan yang baik, dia melakukan firman Tuhan, dia hidup, she has a healthy fear of God, yaitu dia senantiasa sehat di dalam takut akan Tuhan ya. Dia sangat takut akan Tuhan dalam hidupnya. She has a gentle and quiet spirit ya. She is obedient to what God tells her to do and not to do. Jadi saudara, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, ini firman Tuhan. Di sini menekankan kepada para ibu, kegagalan kita dalam hidup ini, walaupun kita melakukan firman Tuhan, walaupun kita seorang ibu yang taat kepada firman Tuhan, tetapi kita juga dituntut untuk menjaga kecantikan kita. Walaupun firman Tuhan mengatakan kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dia tidak mengatakan istri yang cantik itu dipuji-puji, tidak. Namun di satu segi, kita harus tahu juga bahwa penampilan itu adalah sangat penting ya. Karena dari penampilan kita, suami kita juga akan sangat senang dengan kita.
kekalkan berat badan unggul, ya. Muka yang berseri-seri dihiasi senyuman manis, ya. Kita harus menjaga penampilan kita ibu-ibu karena dan mengekalkan berat badan kita yang unggul, karena kalau kita sudah tua seperti umur saya sekarang ini sudah 53 tahun, ya, begitu banyak penyakit yang datang, ya. Saya sudah berusaha berkali-kali untuk menurunkan berat badan saya. Ya, waktu saya menikah dengan suami saya, waktu kami berpacaran, berat badan saya 50 kg. Oh ya, pernah jadi 49 ke 51, ya, masa kami berpacaran, dan seterusnya masa kami bertunangan saya masih 50 lebih. Dan pada waktu saya buat rekaman nyanyian di studio lawas dahulu dan sering melawat ke sana kemari, masa itu masa kami sedang dalam pertunangan. Ada 3 bulan lagi untuk saya menikah dengan suami saya. Jadi pada masa itu saya jenis orang yang cepat gemuk, ya. Jadi setiap lawatan kami sering jalan ke seluruh lawas, pergi ke Sepitang, ya, pergi ke Sabah, dan saya dibawa oleh pihak studio untuk buat konsert, nyanyian dan lawatan dan sebagainya. Jadi pada masa itu saya memakan makanan yang enak terus setiap hari, bahkan sebelah malamnya kembali kebaktian. Wah, kalau di lawas orang Lun Bawang, mereka begitu baik sekali, ya. Kamu tidak akan pernah lapar. Kalau sudah balik dari kebaktian, maka mereka akan memberi kamu makanan yang enak. Wah, saya begitu gemuk, saudara, sebelum saya menikah. Jadi saya naik ke 60 kg waktu saya menikah dengan suami saya. Tapi tidak berapa nampaklah, terlalu gemuk. Jadi waktu saya mengandung anak kami yang pertama, saya 67 kg waktu melahirkan anak saya yang pertama, dan seterusnya berat badan saya naik ke 75 kg. Wow, I'm so frustrated. Ya, saya sangat-sangat kecewa mengapa saya harus gemuk seperti ini. Selepas itu tidak lama saya mengandung anak kami yang kedua. Kamu tahu berapa kg lagi? Saya melahir anak saya yang pertama, saya 80 kg waktu mengandung, dan melahirkan dia selepas itu saya menjadi 90 kg. Nah, seterusnya dan seterusnya. Malu saya ceritakan bagaimana sekarang saya sudah jadi 100 lebih. Jadi penampilan itu sangat penting. Jangan memikirkan bahwa suami kamu itu hamba Tuhan. Suami kamu itu bukan malaikat. Dia punya keinginannya sendiri, dia punya cita rasanya sendiri. Coba kalau saya 90 kg ataupun 100 kg, masa suami saya melihat saya dulu, pasti dia tidak akan suka sama saya. But no, now no option, tidak ada pilihan, kan. Kasihan juga saya pikir suami saya. Saya mau beritahu kepada ibu-ibu sekarang, ya, ada banyak suami yang berselingkuh oleh karena istrinya sudah tidak cantik seperti dulu lagi. Ya, betul saya cakap ini. Suami kita itu bukan malaikat. Dia punya nafsunya sendiri, cita rasanya sendiri. Dia rindu, dia ingin sama kita dulu, bukan sebab dia suka tengok kita gemuk. Okay. Tidak apalah ibu-ibu, bagi ibu-ibu yang seperti saya, mempunyai masalah seperti saya, terus gemuk itu, kita berdoalah untuk kasih karunia Tuhan untuk kita, ya, supaya kita boleh menurunkan berat badan kita, supaya kita boleh melayani suami dan anak-anak kita, ya. Jadi ibu-ibu, saya ingin menyerukan supaya terus jaga penampilan Anda yang cantik itu tetap menawan bagi suami Anda, bukan untuk merebut suami orang, ataupun bukan untuk kamu main di luar, bukan untuk kamu mendapat duit dan sebagainya dari lelaki yang lemah, ya.
Oke, yang keempat, kekurangan istri ialah kurang berterima kasih ataupun kurang menghargai. Istri yang beriman memahami keterbatasan suaminya. Ya, kalau suami kita membeli kereta, jangan kita beria-ia mau membeli kereta yang mewah-mewah, sedangkan pendapatan suami kita itu tidak dapat ya seperti itu. Saya bersyukurlah sampai hari ini saya tidak mengidamkan dan tidak memarahi suami saya karena membeli kereta. Itu semua urusan dia membeli kereta apa. Saya terkejut baru-baru ini dia membeli sebuah kereta arus. Saya bilang, aduh, kenapa lah kau beli arus, kan Mazda masih ada boleh pakai. Tapi Mazda itu kan selalu masuk workshop katanya. Sampai sekarang kalau bawa Mazda pun selalu panas di dalam tadaikon sudah. Dia selalu masuk workshop dengan beribu-ribu ringgit. Jadi suami saya mengambil keputusan untuk beli kereta baru. Nah, kita harus berterima kasih walaupun kereta yang dibelinya itu tidak seperti kereta orang lain. Kita harus bersyukur karena semua itu adalah berkat Tuhan untuk family kita ya. Untuk keluarga kita harus bersyukur ya. Jangan kita mengimpikan BMW Sport Car ya. Jangan kita mengimpikan sebuah kereta yang mewah yang baik sedangkan gaji suami kita tidak dapat membeli seperti itu. Ada banyak istri-istri yang compare yang membanding-bandingkan kereta suaminya dengan kereta suami orang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita ya, 1 Tesalonika pasal 5, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, kamu baca ya di dalam 1 Tesalonika 5:16 hingga 18 ya. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Itu yang Allah kehendaki bagi saya dan ibu-ibu yang lain ya di dalam Kristus Yesus. Karena itu harus ingat ya ibu-ibu untuk senantiasa mengucap syukur walaupun kita hanya memiliki sebuah kereta kancil saja. Dan orang lain memiliki kereta Pajero, Nissan, Land Cruiser yang tinggi, yang besar ya. Mengucap syukurlah. Apa yang diberi Tuhan kepada suami kita itu adalah pemberian yang harus kita terima dengan mengucap syukur. Dalam segala hal maksudnya adalah baik atau tidak baik keadaan kita, untung atau ruginya kita, selesa atau tidak selesanya kita, cukup atau kurangnya kita ya. Kita harus mengucap syukur sebab itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Ya ibu-ibu, itulah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini ibu-ibu. Dengan itu kita harus ingat ya bahwa inilah kewajiban kita sebagai seorang ibu. Dan saya tahu kita banyak kelemahan, banyak kegagalan, namun oleh karena kasih karunia Tuhan kita akan diberi kemenangan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mendoakan banyak ibu-ibu di luar sana, ada yang seumur saya, ada yang masih muda, bahkan ada yang mau plan untuk menikah, bahkan ibu-ibu yang muda sekali Tuhan, yang sukar sekali untuk menghadapi masa-masa yang sangat sukar dalam hidup mereka dan merasa kegagalan demi kegagalan dalam keluarga dan tidak merasa bahagia. Hamba-Mu berdoa, Tuhan kuatkan kami sebagai ibu-ibu supaya dapat memberi kerjasama kepada suami kami Tuhan dalam membangun keluarga bahagia yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu. Jumpa lagi. Masih ada banyak firman Tuhan yang ingin saya sampaikan untuk kita yang telah menjadi berkat bagi saya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.